Ramadan tiba, ku sambut sukacita. Ramadan tiba, hatiku gembira. Ramadan tiba, ku sambut sukacita. Ramadan tiba, hatiku gembira. Ramadan tiba, ku sambut penuh cinta. Ramadan tiba, hatiku bahagia. Bersyukur hanya kepadamu, hadiahkan bulan mulia. Ramadan penuh keberkahan dan juga penuh ampunan. Ramadan tiba, ku sambut sukacita. Ramadan tiba, hatiku gembira. Ramadan tiba, ku sambut penuh cinta. Ramadan tiba, hatiku bahagia. Diwajibkan kita berpuasa, pintu surga telah dibuka. Al-Quran turun di dalamnya, dan juga Lailatul Qadar. Ramadan tiba, ku sambut sukacita. Ramadan tiba, hatiku gembira. Ramadan tiba, ku sambut penuh cinta. Ramadan tiba, hatiku bahagia. Ramadan tiba, ku sambut sukacita. Ramadan tiba, hatiku gembira. Ramadan tiba, ku sambut penuh cita. Ramadan tiba, hatiku bahagia. Ramadan tiba, ku sambut sukacita. Ramadan tiba, hatiku gembira. Ramadan tiba, ku sambut penuh cinta. Ramadan tiba, hatiku bahagia. Ramadan tiba, ku sambut sukacita. Ramadan tiba, hatiku gembira. Ya Allah, ku mohon padamu, sepanjang tahun hanya bulan Ramadan. Sepanjang tahun Hanya bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Apa kabar ayah bunda dan sahabat sekalian? Semoga semakin sehat tentunya, sehat fisiknya, sehat jiwanya. Tentunya yang paling penting adalah
sehat hatinya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di Bile Family Class, yaitu ruang belajar keluarga Indonesia, persembahan dari Bile Herbal Indonesia sebagai langkah ikhtiar iman maksimal membuat keluarga Indonesia sehat fisiknya, sakinah keluarganya, dan juga sejahtera finansialnya. Untuk sama-sama kita belajar tentunya, menghadirkan guru-guru terbaik kita, yang mudah-mudahan Allah jagain terus ya niatnya, Allah jagain terus langkah perjuangannya, dan mudah-mudahan lewat wasilah guru kita semuanya ini, Allah hadirkan hidayah dan pemahaman, bahkan taufiknya Allah dalam setiap kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kawan-kawan sekalian, saya coba cek sound terlebih dahulu, bagaimana suara saya, jelas terdengarkah? Mohon responnya di kolom chat yang ada. Jelas, alhamdulillah. Jelas Kang, jelas. Ada Pak Aldi. Alhamdulillah. Yang lainnya, jelaskah? Masya Allah ada Mas Didi. Allah. Jelas, alhamdulillah. Jelas Pak Yudi Erlangga. Baik, syukran kepada kawan-kawan semuanya yang sudah respon ya. Semoga setiap rasa antusias kita, begitu juga Allah akan antusias untuk bisa mengabulkan setiap hajat dalam kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bertemu lagi bersama saya ya, MC. Izin malam ini saya Ridwan Febriansyah akan menemani guru kita semuanya, menemani materi kita, yaitu Kak Suhe. Beliau adalah trainer PPA 14 dan juga mentor of Bile Family, yang insya Allah akan berbagi di kesempatan pada malam hari ini, berbagi inspirasi, berbagi ilmu tentunya dengan kita semua, yang mudah-mudahan dengan itu kita akan banyak bertambah ilmu kita ya tentang parenting, khususnya sesuai dengan tema kita pada malam hari ini adalah 3 tips penting dalam berkomunikasi kepada anak remaja. Jadi banyak orang tua yang bingung dalam berkomunikasi kepada anak remaja. Tidak sedikit juga orang tua yang rasa anaknya telah berubah. Jadi nggak peduli sama rumah, sulit diatur, dan sibuk sama hobi dan teman-temannya. Dikerasin salah, dilembekin apalagi, malah jadi besar kepala dia. Itulah curhatan para orang tua tentang anak remajanya. Terus bagaimana dong cara yang paling tepat dalam berkomunikasi kepada anak remaja? Insya Allah akan kita bahas langsung ya bersama Kak Suhe tentunya. Semoga ini bisa menjadi wasilah keberkahan buat kita semua. Baik, alhamdulillah yang saya lihat di room sudah sekitar 46 partisipan nih yang sudah hadir. Yang antusias untuk hadir, coba kita cek dulu nih dari mana aja yang sudah pada hadir. Bisa responnya di kolom chat yang ada. Tasikmalaya ada Bu Nini hadir. Purwakarta jelas ada Teh Susi. Teh Rahmi Cianjur hadir Kang. Cikarang hadir, ada dari Mbak Siti Hayuni, ada Mbak Yuanita Bilive Depok hadir, ada Purwokerto, Mbak Ana, ada Mbak Armaini Jambi, Masya Allah. Ada Pak Hadiarta Semarang, Tenggarong, Bunda Eva Siti Parida, Semarang, Bunda Eni, Bunda Gita Bandung, Kumaha Damang, Bunda Gita. Cuma itu ya yang bisa bahasa Sunda, Kumaha Damang, Bunda Gita. Ada Bunda Rifka, Blitar hadir, ada Pak Afri, Padang. Ada Amirul Mukminin dari Karawang. Alhamdulillah Damang, alhamdulillah. Semoga Allah jagain terus kawan-kawan semuanya ya. Ciputat, Tangerang Selatan, Teh Roza hadir, alhamdulillah. Ada Padang, Blitar, Masya Allah. Kita doakan ya teman-teman yang antusias ya, termasuk yang menghidupkan fitur videonya tentunya, yang ini yang bisa kita lihat tentunya.
yang bisa kita lihat secara langsung juga, sehingga kita makin dekat insya Allah ikatan hatinya sebisa mungkin untuk menyalakan fitur video biar kita juga bisa saling melihat minimal walaupun dalam layar, tapi insya Allah kita bisa terus saling menyapa. Dan kita juga berharap untuk tetap menjaga aurat apabila fitur video diaktifkan. Kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan di Bilife Family Class ini. Tentunya akan ada banyak hal yang kita pelajari seperti tema keluarga, parenting, pola pengasuhan, dan banyak lainnya. Jadi alhamdulillah ya, semoga lewat wasilah Bilife Family Class ini bisa ada wadah untuk bisa saling mengobati rindu, bisa saling menyapa tentunya ya. Jadi bisa saling silaturahmi tentunya. Baik kawan-kawan semuanya, di Bilife Family Class ini selain kita bagi-bagi ilmu, kita juga akan bagi-bagi hadiah tentunya. Akan ada beberapa hadiah yang kita siap bagikan, jadi stay tune terus sampai akhir acara, karena akan kita infokan di akhir sesi nantinya. Oh ya, for your information, untuk informasi teman-teman aja, jadi promo spesial grand launching Bilife Family Planner masih bisa. Ya, masih bisa. Ayo segera ambil karena berlaku hanya sampai 30 April ini. Jadi manfaatkan sebaik-baik mungkin karena terbatas kuotanya. Jadi satu distributor hanya untuk satu kota aja. Jadi itu ya informasinya. Eko Arif Klaten hadir, Masya Allah. Alhamdulillah. Karawang hadir. Alhamdulillah kita nggak akan lama-lama lagi ya. Insya Allah kita sapa dulu dong Kak Suhe yang alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim, Kak Suhe. Apa kabarnya nih? Bismillah. Sehat-sehat, alhamdulillah, Mas. Mas siapa, Mas? Lupa nama antum. Mas Febri. Mas Febri, Allah Akbar ya, Mas Febri. Waduh, ini malah belum kenal nih sama MC-nya nih Kak Suhe. Padahal tadi udah ngobrol ya. Sehat ya Kak Suhe ya? Iya, padahal Sehat, alhamdulillah. Sehat ya Kak Suhe? Insyaallah. Alhamdulillah. Ini udah ada sekitar 50 partisipan nih Kak Suhe. Nah, silakan dong teman-teman disapa dulu nih. Udah banyak yang hadir, banyak ayah bunda nih. Masya Allah, alhamdulillah. Kabar kawan-kawan, keluargaku semua, ayah bunda dari macam-macam tadi ya. Yang dari Karawang, ada yang macam-macam, banyak banget. Itu ada dari sekarang udah 50. Yang mudah-mudahan nanti terus bertambah. Kita akan sharing tentang hal yang menurut saya penting, dan kalau bagi saya pribadi dan kami teman-teman di PP14 memang ada keresahan yang besar ya terkait tentang remaja saat ini, pemuda saat ini. Nah, itu nanti yang akan kita share. Dan gimana ya kira-kira tips untuk komunikasi kepada anak remaja, nah itu juga nanti kita ngobrol. Saya bukan pakarnya, tapi saya berusaha untuk share insya Allah apa yang kami pelajari juga dari para guru-guru. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa saling share ya, Bapak Ibu, Ayah Bunda, insya Allah. Gitu Mas Febri. Insya Allah. Baik, Kak Suhe, insya Allah akan lebih dalam ya, akan diulas. Tentunya udah pada nggak sabar nih Ayah Bunda, ayah-ayah dan bunda-bunda semuanya, insya Allah akan segera dibersamai langsung oleh Kak Suhe tentunya. Baik, sebelum kelas dimulai, mari kita saksikan video bumper berikut ini.
Baik, Bila Family Class ini dipersembahkan oleh Bila Verbal Indonesia, PPA Institute, dan juga IOA Healthcare. Jadi, Bila Family Class ini juga bagian dari Me Time Ramadan. Jadi untuk kawan-kawan semuanya, jangan lupa tuh simak terus Me Time Ramadan. Banyak kajian-kajian tentunya dari guru-guru kita semuanya. Banyak hal-hal yang bisa bermanfaat tentunya, yang bisa diaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi stay tune terus, pantengin terus IOA TV tentunya, supaya nggak ketinggalan terkait dengan program-program yang kita bahas di IOA TV, di program Me Time Ramadan. Baik sahabat-sahabat semuanya, ayah bunda sekalian, mari kita bareng-bareng mulai Bila Family Class ini dengan kita berharap, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan wasilah lisan dari Kak Suhe bisa jadi inspirasi buat banyak orang, bisa jadi wasilah hidayah, bisa jadi jariah juga buat Kak Suhe dan juga Taufik, termasuk dihujamkan kepada kita banyak keilmuan terkait dengan parenting. Bismillah, kepada Kak Suhe, tafadhol maskurkan. Baik, terima kasih Mas Febri. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, apa kabar Bapak Ibu, Ayah Bunda semua yang sudah hadir di ruang Zoom di live Family Class yang setiap pekan dikawal langsung sama Mas Febri. Masya Allah, mohon maaf tadi agak lupa karena sudah tersepona duluan ya. Masya Allah, ini persiapannya luar biasa Bapak Ibu Ayah Bunda. Tadi saya masuk sudah koordinasi, kemudian matang sekali insya Allah. Ingin menyajikan yang terbaik insya Allah untuk Ayah Bunda, Bapak Ibu, keluargaku semua yang hadir. Karena terkait dengan keluarga ini memang nggak bisa dianggap remeh ya. Walaupun memang ada beberapa keluarga yang ya kita boleh bilang agak aneh ya. Yang bilang ya, usaha, ikhtiar, kerja dan seterusnya itu untuk keluarga. Seolah-olah keluarga adalah yang utama, tapi ternyata pada kenyataannya keluarga jadi nomor sekian. Ya, Mas Asa juga, Ustadz Asa beberapa waktu yang lalu juga menyampaikan ya, bahwa ya, guru kami pernah menyampaikan kebahagiaan tertinggi sekaligus penderitaan terdalam itu berasal dari keluarga katanya. Ya, tentu saja termasuk di dalamnya adalah ananda tercinta, anak-anak kita. Bismillah, kita mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah semoga ananda tercinta betul-betul Allah kawal supaya bisa jadi penyejuk mata. Kalau kata Ustadz Nauman Alikan, penyejuk mata itu Bapak Ibu Ayah Bunda bukan ketika kita menyaksikan ananda itu kita kemudian senang karena ceria, karena hebatnya, karena prestasinya. Ternyata bukan itu. Penyejuk mata apa sih yang bisa menyejukkan mata? Kalau menurut Ustadz Nauman Alikan, yang bisa menyejukkan mata itu apa? Air mata. Jadi bahagianya itu sampai meneteskan air mata. Saking bahagianya. Apa yang membuat bahagia? Tiada lain, tiada bukan, yaitu kesolihan ananda. Kesolihan ananda. Kita berharap Bapak Ibu Ayah Bunda, anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih, menjadi anak-anak yang solihah. Dan saya insya Allah berhusnuzon yang hadir di sini pasti semuanya berharap juga seperti itu. Kayaknya aneh kalau enggak gitu ya.
Kayaknya aneh kalau enggak. Walaupun memang saya pernah sih ketemu sama orang tua yang curhat, bahkan dia doa katanya di depan Ka'bah, ya Allah, kalau memang anakku nggak bisa baik ya Allah, aku serahkan aja gitu. Serah padamu, udah pasrah gitu. Ada yang sampai kayak gitu. Jadi dia curhat, boleh nggak Kak doa kayak gitu? Saya langsung sampaikan dengan tegas, Bu, nggak boleh berdoa di depan Ka'bah lagi pasrah sama anaknya. Nggak mungkin. Yang jangan sampai seperti itu. Harapan itu masih dan akan terus ada. Dan jangan juga fokus kepada anak, nah itu bahaya juga sih ya. Tapi saya yakin yang di sini insya Allah adalah orang tua yang siap dan akan terus mengawal Ananda tercinta. Mungkin yang hadir di sini juga ada yang anak-anaknya masih kecil. Yang saya pun begitu, saya alhamdulillah Allah amanahi saat ini ada 3 Ananda, yang paling besar kelas 3 SD. Kalau dibilang ada nggak kekhawatiran? Ya memang ya bismillah ya, nggak boleh khawatir gitu. Tapi memang kalau kita lihat pergaulan saat ini itu betul-betul seolah Allah kasih kode ke kita, harus kita kawal ketat. Nggak bisa main-main nih ngawal anak-anak kita. Masya Allah. 2 remaja, 1 masih SD. Barakallah Bunda Emi ya, hadir ya. Kuliah, ada yang 1 akan kuliah. Alhamdulillah. Barakallah. Ya, mudah-mudahan sekali lagi Bapak Ibu, Ayah Bunda, keluargaku semua yang hadir di sini. Ya, saya berharap mudah-mudahan kalau ada kebaikan dari apa yang kita sampaikan, kalau ada kepahaman yang Allah ridhoi, jadi rezeki kepada kita, karena paham itu rezeki. Ya, saya Sabtu Ahad kemarin ikut kelasnya Mas Sony, ya, Sabtunya THJ, Ahadnya PPA, kelas PPA. Jadi ya beliau sampaikan dengan tegas gitu ya, paham itu rezeki, dan itu sering kita bawa dalam doa kan, Robbi zidni ilma warzuqni rahmah. Kan bisa aja sebenarnya Rasul ngajarin kepada kita itu Robbi zidni ilma wa fahma. Ya. Tapi nggak gitu redaksinya. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu dan rezekikan kepadaku pemahaman. Dipisah karena pemahaman itu adalah rezeki dari Allah. Jadi kita berharap mudah-mudahan hari ini kita Allah rezekikan pemahaman supaya dari pemahaman ini ya insya Allah ada banyak keajaiban, ada pertolongan Allah di balik dinding pemahaman kita. Bapak Ibu Ayah Bunda, untuk mengawali sesi ini, amin. Iya, Karawang. Mengawali sesi ini saya mau tanya, ini pertanyaan yang sering ditanyain, tapi mudah-mudahan ini jadi menyemangati kita untuk fokus. Bismillah. Saya setuju juga waktu itu ya, hari Ahad kalau nggak salah ya, Ustadz Muslim ngisi teras tuh. Jadi ikatlah ilmu dengan pena gitu. Saya lihat wah, semua jadi siap-siap pegang pena gitu ya. Bukan screenshot kata beliau. Masya Allah, keren juga ya. Mudah-mudahan yang hadir duduk di ruang Zoom malam hari ini juga berkenan untuk menulis dengan pena kalau ada sesuatu yang penting, mungkin menginspirasi untuk kita. Kalau mungkin ada pemahaman baru yang ya Bapak Ibu Ayah Bunda punya ilmunya banyak, sudah belajar dari banyak tokoh-tokoh parenting, buku-buku parenting, ternyata ada satu pernyataan saya yang membuka pintu pemahaman-pemahaman yang sebelumnya. Ini juga, artinya boleh juga nanti kalau mau nambahin. Bismillah, saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Izin Bapak Ibu Ayah Bunda, silahkan dijawab. Pertanyaannya simple, jawabannya cuma simple juga, nanti jawabannya 1 kata insya Allah. Bapak Ibu 1 atau 2 kata ya jawabannya. Bapak Ibu resah nggak? Resah, galau nggak? Ngeri nggak? Terserah nanti jawabnya mau seperti apa. Sama remaja saat ini. Monggo silahkan dijawab. Saya mau ngeliat. Resah sekali, Masya Allah. Resah, ngeri, galau.
Bu Susi dari Purwakarta, betul. Resah, sedih juga Kak, banget, ya banget, sangat resah, Masya Allah. Ya resah banget, pakai D, Masya Allah, Bu Nurlia dari Morenim. Resah dan galau, sangat mengkhawatirkan dari Mojokerto ya. Baik, terima kasih resah Kang, terima kasih Bapak Ibu Ayah Bunda. Resah and gelisah, Masya Allah. Ini Mas Dedi Irawan hadir, alhamdulillah. Ya kita resah luar biasa. Saya kemarin curhat sama Mas Sony, jadi ceritanya lagi mau nulis buku, udah lama banget gitu ya. Minta doa sengaja tuh, memang juga datang ke sana, izin juga. Insya Allah Bunda Popin ya, izin ke keluarga untuk hadir. Ya, total jadinya 3 hari ya, hampir 4 hari gitu ya. Untuk ketemu, minta doa juga sama guru ya, karena Mas Sony itu pewasilah saya ketemu sama PPA. Plus juga minta saran, minta masukan, dan seterusnya. Saya lagi nulis buku ceritanya. Dan pas juga sama yang disampaikan sama Mas Sony. Bro katanya, ngomongnya bro-bro gitu ya. Iya, beliau tuh gitu. Jadi memang trainer-trainer di PPE itu asik-asik ya. Masya Allah. Jadi ya nulis itu dimulai dari keresahan. Ya, alhamdulillah katanya ya antum sudah punya keresahan. Tinggal Bismillah, insya Allah aneh support full kata beliau. Ya, supaya keresahan kita itu juga dirasakan sama orang tua di luar sana. Karena ternyata ada juga loh orang tua yang nggak resah. Gitu ya, orang tua yang nggak resah. Ya kalau bicara tentang pola asuh, kalau di psikologi kan ada 3 ya, walaupun ada macam-macam versi sih. Tapi yang paling banyak disampaikan itu 3. Pola asuh yang otoriter, pola asuh yang permisif. Nah, yang permisif ini nggak resah nih. Ya, pokoknya oke aja lah, silahkan, monggo. Iya, percaya banget dia sama anaknya. Ya, ada yang demokratis. Nah, kita mudah-mudahan orang tua yang demokratis. Makanya kita bahas tentang 3 tips komunikasi efektif ini. Bapak Ibu Ayah Bunda, keresahan kami itu udah lama, tapi semakin resah lagi. Dan juga ada semangatnya juga dikasih sama Allah, insya Allah, untuk kita semua. Ternyata Indonesia ini sejak 2020, itu Bapak Ibu, Ayah Bunda, keluargaku semua, memasukin yang namanya bonus demografi. Bonus demografi, bonus, namanya bonus gitu ya. Bonus itu kan berarti sesuatu yang luar biasa. Ya, orang-orang yang saat ini sedang kerja, seneng banget tuh kalau dengar yang namanya bonus gitu ya. Dapat bonus. Nah, Indonesia ini lagi Allah anugerahi sama bonus demografi. Kalau ngomongin Indonesia, kita ini udah banyak banget dianugerahin sama Allah. Kekayaan alam luar biasa, melimpah. Gitu ya, baik yang di atas bumi ataupun yang di bawah bumi. Baik yang di daratan ataupun lautan ya. Laut kita luar biasa juga. Ya, melimpah. Ya, melimpah dengan sangat luar biasa lah gitu. Nggak banyak negara yang punya kekayaan alam seperti kita. Kita juga dianugerahi dengan masyarakat juga yang majemuk, berbagai macam suku bangsa, plus saat ini ya tambahan ke masyarakat kita, ke manusia Indonesia itu, Indonesia masuk yang namanya bonus demografi. Bonus demografi itu simpelnya jumlah yang usia produktif itu jauh lebih banyak daripada yang non produktif. Ya, kurang lebih 70 banding 30 nanti puncaknya di 2030 katanya kayak gitu. Ya, simpelnya kalau secara perbandingan nanti 2 orang manusia produktif menanggung 1 manusia yang non produktif. Non produktif itu anak-anak dan orang yang sudah tua di atas usia 64 tahun. Gitu. Jadi dengan beban harusnya sih dengan begitu jadi beban negara berkurang. Jadi kita bisa jadi negara maju banget. Ya, bahkan kalau cita-citanya pemerintah 2045 itu Indonesia sudah masuk 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Ya. Sekarang, waduh ngeri ya kalau ngomongin sekarang ya. Tapi cita-citanya insya Allah 2045, ya 2045 Indonesia itu masuk 5 besar kekuatan ekonomi dunia. 5 besar negara adidaya berarti gitu. 2045. Dan kita punya potensi untuk itu. Ya, wabil khusus sekarang jumlah manusia, penduduk, masyarakat produktifnya banyak sekali. Nah, negara-negara yang berhasil memanfaatkan ini ada Jepang, China, Korea. Mereka berhasil. 3-tiganya dari Asia.
Tapi ternyata ada juga yang gagal memanfaatkan bonus demografi. Malah jadi bencana akhirnya untuk mereka. Ya, ini nggak apa-apa, masih di sini aja. Ya, ini pengantar. Ya, malah jadi bencana untuk mereka. Di mana tuh? Di Brazil, ya, di Amerika Latin ya, dengan Afrika Selatan. Di Afrika, Amerika gagal gitu ya. Yang berhasil di Asia. Indonesia juga masuk Asia. Jadi memang kita sekarang ini lagi punya PD yang luar biasa. Apalagi negara-negara Asia memang lagi nanjak ya. Cina, Korea itu tahun 90 masih masuk kategori negara miskin kalau nggak salah. Sekarang ngomongin Korea, jadi ngomongin negara yang luar biasa. Walaupun begitu, Bapak Ibu Ayah Bunda, ini soundnya kayaknya hilang ya Mas ya? Mas Febri. Mungkin coba Mbak Admin di stop share dulu, terus di share lagi. Ya, boleh. Stop dulu, nggak apa-apa, tapi saya sambil sharing ya. Gitu. Jadi, kita punya potensi yang luar biasa untuk jadi negara maju. Ya. Bonus demografi, tadi kita sudah bahas, gimana negara-negara, bahkan Korea yang tadinya miskin, sekarang bisa jadi negara maju, dan maju banget bahkan. Ya, dan diperhitungkan di dunia. Korea. Kalau Jepang, ya siapa yang nggak tahu ya gimana dahsyatnya Jepang. Cina juga luar biasa sekarang. Walaupun orang bilang banyak produk-produk KW, tapi produk-produk keren juga banyak sekarang lahir dari Cina. Ya, nggak bisa diremehkan juga, produk-produk Cina juga keren. Ya, nah, Indonesia insya Allah. Tapi, nah ada tapinya nih. Jepang sama Korea itu Bapak Ibu ya Bunda, termasuk juga Cina. Cina itu bahkan ada rumah sakit untuk anak-anak yang kecanduan game. Negara-negara tadi memang mereka maju secara ekonomi, secara manajemen negaranya. Tapi ya, kalau kita mau ngomong bahagia, nah kayaknya ya, masih agak berat kita mau ngomong mereka bahagia. Gitu ya. Kenapa? Karena mereka dikejar banget, semakin maju negaranya, semakin besar tuntutannya, masyarakatnya. Stres kalau yang di Jepang itu gampang banget bunuh diri. Di Korea juga seperti itu. Ustaz Hanan Atak itu bahkan pernah share, di Korea itu ada layanan khusus. Layanan khusus apa? Layanan khusus untuk yang mau bunuh diri. Ya, bentuk layanannya itu tinggal pilih nih, mau bunuh dirinya di tempat yang seperti apa, kapan waktunya, tempatnya seperti apa, bagaimana bentuk bunuh dirinya, itu sampai ada layanan seperti itu. Ya, ada satu sungai di Korea itu yang katanya itu tempat yang paling banyak dicari untuk orang-orang bunuh diri gitu ya. Bahkan mengurangi itu sama pemerintahnya itu disiapin terapi hukum yang gratis, kemudian ada kata-kata motivasi di dinding-dinding dekat sungai, supaya apa? Supaya mau bunuh diri itu nggak jadi ya. Saking banyaknya tingkat bunuh diri di sana, karena tambah maju tambah stres, tambah besar tuntutan, tambah insecure gitu, karena orang-orang berlomba-lomba. Nah yang biasa-biasa aja ini jadi mengerikan gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Insya Allah kita tahu jawabannya ya, karena sisi spiritualnya ya masih lemah. Mereka memang secara sosial oke. Jepang, Korea, Cina gitu ya. Cina itu bahkan sempat jadi sistem pendidikannya sempat terbaik nomor 1 dunia, ngalahin Finlandia. Finlandia waktu itu nomor 2. Nggak tahu kalau sekarang ya, mungkin Finlandia udah nomor 1 lagi. Kenapa? Karena mereka disiplin sekali. Gitu ya, tingkat disiplinnya luar biasa, sekolahnya dalam waktu yang lama dan ketat sekali gitu. Jadi dikawal luar biasa untuk SDM-nya, PPM-nya bagus. Tapi ada yang satu yang kurang, sisi spiritualnya. Indonesia, Bapak Ibu Ayah Bunda, sumber dayanya keren, sumber daya alam keren, sumber daya manusia keren, ya plus sekarang bonus demografi. Yang kalau Jepang mereka sudah selesai bonus demografinya, bahkan sekarang mengalami penurunan gitu ya. Jadi orang tuanya sekarang yang banyak, yang tidak produktif yang banyak. Indonesia ini lagi naik-naiknya sampai 2030, nanti berakhir di 2045. 2030. Tapi ada karunia yang paling besar yang nggak dimiliki oleh negara-negara tadi. Mereka bisa maju, tapi untuk bahagia belum. Nah, kita dapat karunia besar yang Allah anugerahi sudah sejak lama. Ya, tapi mungkin belum kita optimalkan. Apa itu karunia Islam? Agama kita bersama. Rahmatan lil alamin. Makanya saya setuju banget sama almarhum Syekh Ali Jabir ya. Dia berdoa, insya Allah kebangkitan Islam itu akan bermula dari Indonesia. Ya, akan bermula dari Indonesia. Kalau bahasa Mas Wandi itu, kita itu memang bro katanya nggak bisa ngarapin dari mantan. Mantan itu gimana maksudnya Mas? Oh gitu nanya gitu.
Mantan tuh negara-negara yang sudah pernah jaya Islam. Turki sekarang memang luar biasa, ada Erdogan. Tapi yang sholat di sana bro, itu masih kayak negara sekuler katanya. Yang sholat di sana itu cuma 30%. Sisanya nggak sholat. Ya, sisanya sholat Jumat itu 30%-an lagi, sisanya lagi itu nggak sholat sama sekali itu. Gitu. Nah, Indonesia nih yang kita harapkan. Kita lihat sekarang gerakan pemuda hijrah itu luar biasa, anak-anak muda hijrah, pengusaha hijrah, artis-artis hijrah. Ya, banyak banget gerakan pemuda hijrah dan bikin khawatir orang-orang gitu ya, orang-orang yang memang punya makar, punya rencana buruk untuk negara kita. Kita tahu juga dulu perjuangan Indonesia itu juga di tangan para ulama dan santri. Ya, maka hari ini mari Bapak Ibu Ayah Bunda kita bergerak. Yang mau kita bahas ini 3 tips komunikasi ini hal yang teknis. Ya, hal yang teknis tapi ini juga penting. Pintu masuknya juga nanti untuk menanamkan hal yang maha penting, paling penting nanti untuk Anda tercinta. Dan kita tadi sudah mulai dengan kita punya keresahan yang sama insyaallah. Ya. Dan mudah-mudahan jadi lebih resah lagi karena harusnya 2045 itu Indonesia maju jaya. Mungkin kalau Bapak Ibu Ayah Bunda atau saya sekarang usianya 36 tahun. 36 tahun 2045, sekarang 2021 berarti tambah 24. 36 tambah 24 itu berapa umurnya? Tua banget ya. 36 24 tambah 34 ya. Sekarang 2021, 2045, 24 ya. Usia saya nanti 60 tahun. Gitu ya. 60 tahun udah, waduh udah tua gitu, rambut putih, jenggotnya ya, memutih dan seterusnya. Siapa yang nanti memegang Indonesia 2045? Ya anak-anak ibu ayah bunda yang saat ini remaja, yang saat ini kuliah. Mereka pemimpinnya nanti. Rasulullah diangkat sebagai Rasul usia 40 tahun. Usia yang sangat penting dan harus kita siapkan dari sekarang. Bisa nggak usia 35 tahun jadi pemimpin? Bisa-bisa aja. Sekarang tuh anak-anak muda yang jadi pemimpin-pemimpin besar, perusahaan-perusahaan hebat yang bikin kaget orang-orang tua yang punya perusahaan yang lebih besar gitu ya. Tapi mereka juga mulai bengong gitu betapa hebatnya anak-anak muda saat ini gitu ya. Ada Gojek, ada Tokopedia, ada Bukalapak, dan itu leader-leadersnya adalah anak-anak muda. Mereka punya jaringan tim juga yang sangat banyak. Sangat bisa anak-anak kita yang saat ini mungkin masih SD, bahkan insya Allah juga bisa jadi pemimpin di 2045. Karenanya Bapak Ibu dan kita juga tadi sudah sadar, kita nggak mau jadi negara yang hanya maju saja, ya, tapi nggak ada berkah di dalamnya, ya, tapi nggak jadi rahmat untuk semesta. Ya, mudah-mudahan Indonesia itu bisa seperti Makkah, bisa seperti Madinah, ya, cahaya yang meluas ke seluruh penjuru dunia. Mudah-mudahan anak-anak kita termasuk di dalamnya. Nah, kita mulai dengan doa dulu Bapak Ibu Ayah Bunda. Doa yang sering kita baca-baca, doa yang ada dalam Al-Quran untuk anak-anak kita, mudah-mudahan Allah pilihkan. Rabbana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu Ayah Bunda, kita berharap anak-anak kita ini lain mereka menjadi penyejuk mata untuk kita, tapi mereka juga insya Allah semoga Allah pilih juga jadi imam, jadi leader, jadi pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi negara kita saat ini dengan kondisi yang seperti ini, ya ada yang kurang, ya pemimpinnya, masyarakatnya. Kita berharap semoga pimpin yang bertakwa, yang dipimpin yang bertakwa, itulah nanti generasi-generasi yang tumbuh, ya. Mudah-mudahan kita masih bisa melihat generasi itu yang masih berkah. Bismillah Bapak Ibu Ayah Bunda, tapi saya mau share nih. Ya, mungkin keresahan kita juga sama. Anak-anak sekarang ini kan luar biasa mengerikan ya pergaulannya, apalagi sekarang juga nggak sekolah.
Banyak banget udah anak-anak. Ini orang tua yang curhat. Saya hari Senin kemarin ngisi di sebuah sekolah Islam. Ada orang tua yang nuntut kepada pihak sekolah ini, kalau nggak masuk-masuk juga saya akan pindah anak saya, sampai kayak gitu. Karena lama banget nggak masuk sekolahnya udah. Gitu ya. Ya ada orang tua yang sudah mulai nggak tahan sama anaknya. Karena sudah mulai aneh dan terus. Saya ya satu sedih, satunya juga miris gitu ya. Gitu. Karena ada juga ya orang tua itu yang konsep nyekolahin anaknya sampai sore itu karena dia kerjanya sampai sore. Ya, sama-sama kerja lagi gitu ya. Makanya kalau Bunda Eli Risman tuh beliau keras banget sama mereka orang tua yang curhat ya anaknya bermasalah. Sama beliau tuh langsung ditodong. Siap nggak salah satunya gitu ya, walaupun memang pasti yang ditekankan kepada ibu ya untuk resign. Anak ini penting gitu. Ini kerja juga untuk anak, tapi kok kayak gini gitu caranya ya, sampai anaknya akhirnya bermasalah. Ada orang tua yang beranggapan para guru ya, tahu rasanya ya. Saya banyak interaksi dengan guru-guru juga. Saya kalau cerita tuh banyak curhatan guru, jadi ya banyak banget soalnya ya. Nah dari dulu memang sering juga interaksi dengan para guru. Ngeri-ngeri memang, ya ngeri-ngeri memang. Orang tua tambah sibuk, anak-anak juga interaksinya, wah luar biasa. Ya ada orang tua yang anggapannya kayak gini, ini anggapan yang usang. Dulu mungkin masih oke, mungkin walaupun kemungkinan juga belum terlalu besar gitu ya. Ya dan ini jelas-jelas cara berpikir yang salah. Ada orang tua yang berpikir kayak gini, namanya juga anak-anak remaja. Saya juga kayak gitu kok dulu. Mah, papa ini dulu juga kayak gitu. Mau udah namanya juga anak remaja, anak laki, nggak apa-apa dia keluar malam. Nggak apa-apa dia main kayak gini, nggak apa-apa dia main kayak gitu. Memang lagi zamannya, nggak apa-apa joget-joget TikTok. Orang ada juga kok istrinya Ustadz joget TikTok gitu kan. Nggak apa-apa nanti kalau dia sudah besar, sudah dewasa, sudah kayak kita, sudah punya keluarga, berubah sendiri. Ini hebat banget nih kalau ada orang tua yang ngomong kayak gitu. Dunia ini Bapak Ibu Ayah Bunda, hukum yang berlaku tuh hukum sebab akibat. Setuju ya? Hukumnya hukum sebab akibat. Kalau akhirat itu udah tinggal hukum akibat dari sebab yang kita buat di dunia. Tapi selama masih di dunia itu yang hukum yang berlaku tuh hukum sebab akibat. Kita melakukan kebaikan itu nanti akan sampai juga pada kita. Kita lakukan keburukan juga akan sampai pada kita. Ya. Termasuk kepada anak kita, apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Ya, yang nanam padi, insya Allah akan menuai padi. Nanamnya rumput, ya udah rumput aja nanti ilalang aja yang banyak. Nanam padi aja belum tentu padi semua yang tumbuh gitu ya, ada juga nanti ilalang. Apalagi memang diniatinnya ya udahlah gitu. Pasrah, na'udzubillah. Ya, Bapak Ibu Ayah Bunda, saya mau share sedikit. Baru aja saya dapat tadi dari sebuah web berita, judulnya itu luar biasa ya, bikin ngenes. Dan ini idolanya para anak-anak. Judulnya gini. Tadi nggak saya tulis, tapi kurang lebihnya. Jadi kata berita itu, dan itu memang ada. Bapak Ibu nanti boleh searching, tapi nggak perlulah kalau menurut saya. Ya, tapi ini valid. Ya, judulnya Rizky Febian sudah tidak perjaka lagi. Terus kata orang tuanya, tahu kan orang tuanya ya, Kang Sule, ya kita nggak bisa maksain sebagai orang tua, katanya gitu. Saya cek dulu nih, Bapak Ibu Ayah Bunda yang nyimak ini ada yang kenal nggak? Tahu nggak? Kalau kenal sih mungkin nggak ya. Tahu nggak Rizky Febian itu siapa? Coba boleh chat. Tahu artis. Saya ini baru tahu hari ini nih. Nggak tahu. Anaknya Sule, iya. Ya Allah. Ya Allah. Ya. Karyanya keren-keren. Dia pernah buat lagu tentang ibu. Siapa yang nggak terharu kalau udah ngomongin sama ibu, musisi. Dia ngaku. Di mana Kak ngakunya? Tadi saya catat. Di channel YouTube-nya Boy William, 27 April 2021. Terkenal banget ya, beliau juri
idola idol cilik ya, Indonesian Idol yang untuk anak-anak kan gitu. Halo, cek. Iya, sempat close ya. Ya, bahkan anak-anak aja suka gitu. Soalnya beliau juri dan memang asik pembawaannya, orangnya akrab banget, luar biasa. Tapi ternyata kayak gitu coba. Tanya deh sama anak-anak. Anak-anak kecil, anak-anak SD kelas 1 kayaknya tahu kalau mereka suka nonton yang idol cilik gitu ya. Apa sih namanya? Indonesian Idol apa ya? Ya gitu-gitu lah ya. Pokoknya untuk anak-anak kecil kan beliau juri juga di situ. Gitu. Tapi gitu ternyata. Ya. Kata Kang Sulenya juga gitu ya. Kalau dibilang sedih nggak mungkin nggak sedih Bapak Ibu. Tapi dia bilang, loh itu kan urusan pribadinya. Pas ditanya sama diwawancarain sama wartawan. Saya nggak tahu ya gimana aslinya. Tapi kadang-kadang juga memang wartawan tuh terlalu lebay informasi. Tapi please tolong garis bawahi yang informasi di awal. Ya mudah-mudahan nggak ada anak-anak nih yang nontonnya. Walaupun ada, saya mau kasih tahu, please idolamu jangan salah idola. Allah sudah ngasih garisnya, sudah ngasih the best idola untuk kita contoh. Yang lain mah, ya ngeri. Bapak Ibu Ayah Bunda, referensi anak-anak remaja itu berubah dari kalau kids referensinya itu masih orang tua. Ya walaupun sekarang juga sudah ada pergeseran. Ketika remaja referensi mereka itu teman. Sekarang coba please lihat siapa teman anak-anak kita. 2 temannya. Maaf Pak, suaranya putus-putus. Minta doa Bapak Ibu Ayah Bunda, semoga jadi jelas lagi. Yang lain teman-teman semua jelas? Cek dulu. Tapi sudah panjang lebar, ternyata saya ngomong sendiri lagi. Oh jelas. Alhamdulillah, mudah-mudahan tadi Ibu juga segera Allah buat jelas. Ya suaranya. Alhamdulillah jelas. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Bapak Ibu Ayah Bunda, 2 temannya anak-anak kita sekarang. Harusnya sih 3. Tapi banyak anak temennya itu 2. Saya sih berharap 3 ya. Yang di sini mudah-mudahan 3. Yang pertama, temannya yang paling akrab. Ternyata sekarang itu gadget. Kenapa saya bilang paling akrab? Karena si gadget ini nemenin mereka sampai tidur. Seringkali bahkan mereka tidur tuh lagi ngeliatin gadget atau gadget yang ngeliatin mereka. Kan romantis banget. Tidur lagi diliatin sama gadget ya, nonton ya, ketiduran lagi nonton opa-opa. Atau lagi nonton buku, tiduran. Kalau dulu temennya TV kan ya, ada yang sampai ketiduran depan TV. Kotak ajaib TV. Nah dari kotak itu bisa melihat dunia gitu ya. Nah sekarang setan gepeng katanya temennya itu. Gitu ya. Dari sanalah dapat informasi dari idola-idola yang luar biasa. Dan idola-idola sekarang searching silahkan ya karena alhamdulillah banyak interaksi dengan anak remaja, ngerti itu dikit-dikit lah walaupun nggak semua. Itu ngomongnya kasar-kasar, coba cek idola mereka. Tanya idolanya siapa nak? Gitu. Nih si A siapa yang biasa ditonton kalau di YouTube, si B lihat coba gimana cara ngomongnya. Atta Halilintar. Nah, dulu kita punya optimisme yang luar biasa sih sebenarnya. Bisa jadi contoh. Udah 11 anak BTS gitu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak mungkin ada yang tahu BTS tuh hubungannya sama HP gitu ya. Sinyal BTS gitu ya. Ternyata BTS itu ya kayak gitu ya. Korea. Bapak Ibu Ayah Bunda ya. Ini jadi masalah yang luar biasa. Contoh tadi yang saya sebutin Atta Halilintar itu ya. Ya, ini mohon maaf kalau ada fans-fansnya. Saya sih berharap berdoa ya bismillah. Baiknya ada jelas. Tapi sayangnya kita semua pasti sepakat ya. Kita yang hijrah kan nggak boleh ya pacaran. Gitu. Ya alhamdulillah sekarang sudah nikah. Mudah-mudahan Allah maafkan dosa-dosa yang sudah pernah dilakukan di masa lalunya. Fansnya banyak juga, emak-emak juga banyak. Yang alumni PPA juga ada tuh, emak-emak alumni PPA gabung pada garis kerasnya gitu ya. Tapi ya jelas nggak bisa dijadikan sosok idola ya, apalagi baru-baru kemarin kan. Kita doain insya Allah keluarganya baik ya. Kita doakan ya, semoga bismillah tidak ada salah, dosa-dosa beliau Allah ampuni, dan kedepannya bisa jadi sosok-sosok idola yang betul-betul bisa jadi idola yang sesuai dengan jalannya Islam.
Kan banyak juga artis-artis yang dulunya juga aneh-aneh bahkan nyeleneh gitu ya, sekarang jadi artis hiburan. Mudah-mudahan beliau nanti juga jadi salah satu. Karena peran artis itu, public figure itu, influencer itu luar biasa. Coba cek follower mereka. Walaupun kita ngeliat followersnya Ustadz Hanan Ataki yang paling besar di kalangan ulama itu lumayan gede juga, sekian juta, tapi mereka lebih gede lagi. Karena YouTube-nya aja di atas 20 juta kan. Dia ngomong dikit tuh 20 juta gitu. 10% aja yang nangkep tuh para pemuda. Udah banyak tuh. Jadi luar biasa, dan itu referensi mereka. Akrab banget mereka. Ya. Dari gadget. Dari TV itu jarang banget kalau sekarang. Itu orang tua yang masih agak gandrung sama TV. Anak-anak udah jarang. Ya, makanya mereka lebih asik di kamarnya mereka. Ya, siapa lagi referensi mereka? Temen juga sama. Temannya juga sama-sama megangnya gadget. Jadi sumber dari segala sumber mereka tuh gadget sekarang. Ya, mereka dapat sumber dari teman. Sumber temannya dari siapa? Dari gadget. Sumber dari segala sumber mereka itu gadget, bukan Al-Quran. Nah, uzubillah gitu. Ya dulu aja kalau ngomongin temen tuh, ya saya sering juga sharing ke, ya enggak, mudah-mudahan nanti bisa nonton via yang lain gitu ya. Saya sering sharing tuh kalau lagi ngisi parenting Bapak Ibu Ayah Bunda ke orang tua. Bapak Ibu Ayah Bunda jujur deh, dulu zaman masih remaja, ya, pernah nggak melakukan hal-hal yang namanya kenakalan remaja lah, yang ada hubungannya sama kenakalan remaja, ya bolos kah, nyontek kah, ya mohon maaf nonton video yang nggak baik. Pernah. Orang tua tahu nggak? Enggak. Orang tua ngasih tahu kepada anaknya, nak nanti kalau sekolah ya belajar yang rajin, PR-nya dikerjain, kalau ujian kerjaan yang benar, jangan sampai nyontek ya. Kayaknya nggak ada kan orang tua yang mesenin, nah nanti kalau ujian soalnya susah nyontek ya. Nggak ada kayaknya. Tapi ada nggak anak-anak yang nyontek? Banyak. Orang tua nggak mau anaknya pacaran, apalagi mohon maaf sampai MBA atau enggak ya belum sampai MBA ya, hamil di luar nikah, mohon maaf. Bahkan banyak kita dengar kan, kita lihat, bukan cuma di TV, sekarang tuh udah sampai ke tetangga ya, tetangga ada yang hamil, ada yang nauzubillah ya. Nggak ada mereka yang mau kayak gitu ya. Orang tuanya juga nggak mau anaknya pacaran, mereka yang pacaran juga nggak mau hamil sebenarnya. Tapi kalau pintu gerbangnya sudah masuk, ya setan tuh lebih canggih daripada anak-anak kita gitu, bahkan lebih canggih dari kita aja masih gampang banget digodain sama setan ya. Mungkin level setan yang ya masih rendah, yang ganggu saya, yang ganggu kita, apalagi anak-anak kita. Maka Bapak Ibu Ayah Bunda, benar yang disampaikan sama Imam Ali ya, ada 3 fase pengasuhan, 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga. Walaupun ini macam-macam versi ya, ada yang bilangin dari Imam Ali, ada yang bilangin dari lain, ada yang bilang dari Rasulullah ya. Tapi ini banyak jadi referensi untuk tokoh-tokoh parenting Islam, insya Allah. 3 fase pengasuhan. 7 tahun pertama perlakukan anak seperti raja, 7 tahun kedua perlakukan anak seperti tawanan perang, 7 tahun ketiga perlakukan anak seperti siapa Bapak Ibu Ayah Bunda? Monggo silahkan di chat. Kayaknya sih pada tahu semua nih. Cek. Iya, alhamdulillah Bunda ini Purwokerto. Ya, selalu semangat nyimak. Iya, Bunda Susti. Ini guru-guru juga nih yang nyimak di sini ya. Mudah-mudahan semangat kita apa yang Bunda Kopi. Ya. Perlakukan ananda tercinta seperti sahabat. Bapak Ibu Ayah Bunda, kalau kita CS, Masya Allah Bu Nulia, yo. Ya seperti sahabat. Kalau kita sudah jadi sahabatnya Ananda, insya Allah nggak kena sama kenakalan remaja. Benar, insya Allah. Kenapa? Karena semua masalah dia selalu dia ajukan ke kita, dia tanyakan kepada kita. Cuman sayangnya mohon maaf nih ya, banyak anak-anak remaja itu nggak mau ngomong sama orang tuanya. Ya. Ada yang traumanya ketika dia menjelang remaja, kan menjelang remaja banyak pertanyaan tuh, ya, dan orang tuanya nggak begitu
ya belum terlibat lah gitu secara hati. Jadi ngeladeninnya masih seperlunya. Ya. Tapi ada juga yang udah terlibat secara utuh. Ini baru satu slide aja. Next deh kalau gitu. Ya. Next. Oke. Bapak Ibu Ayah Bunda, ini yang mau kita share. Yang tadi yang Dedek bayi. Ini kan gemes banget ya. Bapak Ibu Ayah Bunda, saya ya nyambung yang tadi gitu ya. Jadi banyak anak-anak remaja yang nggak akrab sama kita karena kita memperlakukan mereka itu karena udah ngerasa jadi hak milik kita, memperlakukannya sekenanya gitu ya. Jangankan remaja, ada yang masih anak-anak ya, anaknya nggak nyaman sama orang tuanya. Mungkin Bapak Ibu Ayah Bunda pernah lihat ada video kartun, ada anak kecil datangin ke orang tuanya ya, lebih dekat dengan anak cowok ya, ada anak kecil datang ke orang tuanya ngajak ayahnya tuh, ngajak main ke ayahnya sibuk dengan urusan kerjaannya ya, dari masih balita lah gitu. Terus pas sudah SD datang lagi ke anaknya ngajak main bola, orang tuanya sibuk ya, sampai ketika anaknya remaja, orang tuanya karena memang sudah pekerjaan mungkin sudah mulai berkurang atau sudah mulai banyak waktu di rumah, orang tuanya mau ngajak main ke anak remajanya yang akhirnya mulai sibuk ya. Dan ketika dia sudah tua ya, anaknya kerja juga karena dulu dia ngeliat orang tuanya juga kerja keras. Akhirnya ketika sudah tua baru toh ya, Mas Sony juga kemarin beliau cerita ya ketika ngisi THJ kalau nggak salah, beliau pernah ngejenguk orang yang kaya banget di rumah sakit. Rumah sakit itu fasilitas tertinggi, saya nggak ngerti itu apa fasilitas paling tinggi di rumah sakit ya, VIP atau kayak apalah gitu ya, pokoknya paling tinggi. Tapi ada satu yang aneh, apa itu? Anak-anaknya nggak ada. Semuanya dia yang ngurus, bayaran apa segala macam dia yang ngurus, dia yang sakit dia yang ngurus. Ya. Dan dia curhat akhirnya ke Mas Sony dan saya dulu sibuk sama kerjaan saya, ya. Dan akhirnya anak-anak saya juga kayak saya sekarang, mereka sibuk dengan pekerjaan mereka, sekolah tinggi-tinggi, ya, punya pekerjaan yang bagus. Tapi ketika saya butuh mereka nggak ada untuk saya. Kenapa gitu? Karena dulu kita juga nggak ada. Karena kita memperlakukan mereka ya udah ini milik kita mau dia jadi milik yang bagus dan seterusnya. Gitu. Akhirnya kita memperlakukannya sesuai dengan maunya kita karena udah ngerasa ya udah hubungannya itu ada ayah, ada ibu, ada anak, udah gitu aja. Harusnya seperti apa? Kita bacanya, tamu istimewa itu bernama. Ya, harusnya kita memperlakukannya itu kalau guru kami ya ngajarin, Bapak Ibu Ayah Bunda, Ananda tercinta itu tamu istimewa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Tamu istimewa yang sebenarnya kita juga mengajukan dulu ya, dengan cara kita sebagai manusia mengajukan kepada Allah, ada ikhtiarnya sebagai manusia, kita menikah ya dengan pasangan. Kemudian kita berikhtiar supaya Allah anugerahi anak. Tapi ada yang ikhtiarnya kenceng, anaknya juga belum Allah kasih. Nah kita Allah kasih, Allah ACC. Alhamdulillah punya anak. Tapi ketika punya anak, ya saya masih ingat tuh, ada kawan kami trainer parenting juga. Sebelum punya anak tuh doa-doa, soalnya kata dokter tuh kayaknya nggak mungkin gitu. Agak berat, kecil kemungkinannya secara manusia itu untuk punya anak. Karena seperti ini, ada penyakitnya gitu. Ya. Tapi Masya Allah mereka tuh setiap malam qiyamul lail doa sama Allah supaya dianugerahi anak. Dan Kak, katanya saya sekarang sudah punya anak 2. Beda banget sama dulu mas setiap malam qiyamul lail. Deket sama Allah tuh luar biasa kedekatannya, sekarang nggak beda. Kenapa? Karena rasa sudah punya anak. Yang dimau sudah dapat. Miracle-nya sudah didapat gitu, jadi berkurang. Ternyata terbiasa itu juga bahaya. Biasa sholat, ya, jadi kurang berasa. Awal-awal hijrah, awal-awal ikut kelas PPA, waduh baru Allah Akbar tuh nangisnya luar biasa. Sekarang Allah Akbar bahkan mulai cepet gitu. Jadi kayak dulu lagi gitu tuh biasanya. Saya ngomong pada diri sendiri, Bapak Ibu.
Sama tuh anak kita pertama kita dapat, Masya Allah, semuanya luar biasa, sholatnya tambah rajin, tapi tambah ke sini, beda perlakuan, bahkan sering mengacuhkan. Ya, padahal tambah tinggi usianya, tambah mereka tuh butuh sama kita. Butuh banget. Bapak Ibu, tamu istimewa itu bernama siapa? Ananda tercinta. Boleh kalau mau ditulis di kolom chat namanya siapa, bin siapa. Kita doakan semoga menjadi qurrata a'yun dan lil muttaqina imam. Semua yang chat namanya kita doakan jadi qurrata a'yun lil muttaqina imam. Semua yang chat. Monggo silahkan. Kita doain bareng-bareng ya Bapak Ibu Ayah Bunda, semoga jadi qurrata a'yun, penyejuk mata yang tadi kita sampaikan, yang bikin kita nangis bahagia melihatnya karena kesolihannya, bukan karena prestasi dan seterusnya. Itu penting, tapi yang paling penting soleh. Al-Farisi, Nadia, Al-Fatih, semoga jadi qurrata a'yun dan lil muttaqina imam. Rizky Aulia, Zakaria Restu, Lil Muhammad Esa Mahmida Abizar Hafiz, insyaallah qurrata a'yun lil muttaqina imam. Lil muttaqina. Bapak Ibu Ayah Bunda, mohon maaf nih ya, untuk yang semangat banget anaknya Hafiz, bagus. Saya juga mau anak semuanya Hafizoh Hafiz. Tapi nggak mesti Hafizoh. Jadi qurrata a'yun dan lil muttaqina imam itu nggak mesti begitu. Walaupun kita berharap, sangat berharap saya apalagi gitu ya, mau banget. Tapi jangan juga kejebak. Apalagi buru-buru mau anaknya segera soleh, enggak. Udah step by step-nya. Semuanya yang ngebaca ya tolong semuanya didoain. Next slide, Mas Mbak. Nah, gitu. Bagaimana hubungan Anda dengan Ananda? Ini menarik nih pertanyaan. Jawabannya silahkan. Boleh dekat, sangat dekat, agak jauh Kak sekarang sejak remaja. Jauh banget Kak sekarang, karena saya nggak mau ngobrol. Karena ada loh beneran, anaknya nggak mau ngobrol, nggak mau ketemu, ya, sama nggak jauh, gitu ya. Ada, ini unik nih. Alhamdulillah sangat deket Kak, Masya Allah, seneng banget tuh kalau ada yang jawabnya sangat deket gitu ya. Karena tuh, aduh saya tuh pernah dicurhatin sama anak remaja yang mau bunuh diri sampai 3 kali. Ada yang anak remaja mau pindah agama, ada yang anak remaja ya Allah macem-macem. Ya kita doain yang hadir di sini semoga jadi sangat dekat. Tapi unik nih, ini pertanyaan tuh agak-agak tricky juga gitu ya, agak-agak ada jebak-jebakannya dikit. Ada orang tua yang ngerasa dia itu sangat dekat sama anaknya. Tapi pas ditanya sama anaknya, gimana hubunganmu sama ayah, sama ibu? Biasa aja katanya. Si orang tua ngerasa deket gitu ya. Kadang-kadang kan kita kayak gitu ya. Jadi kalau yang tadi jawab, apalagi Bunda Emi ya, Masya Allah. Ya semoga semua alhamdulillah perlahan mendekat dan sekarang sedang berkumpul berlima. Masya Allah, alhamdulillah ada 5 yang sama. Saya 5 bersaudara saya gitu ya. Kalau anak saya baru 3. Saya berdoa semoga kita semua Bapak Ibu Ayah Bunda jadi orang tua yang dekat sama Ananda tercinta. Pedean ya Kak, ya insya Allah semoga betul-betul dekat kalau Bunda ini mah ya. Semoga semuanya Allah dekat hatinya dengan Ananda, nggak ada jarak hati, semuanya dekat ya. Ciri yang nggak dekat sama anak tuh simpel ya, sama aja kayak ke orang lain ya, ngomongnya itu kayak orang nggak kenal gitu, jawabnya dikit-dikit, nggak ada senyumnya, nggak ada sentuhannya dan seterusnya. Plus banyak teriak-teriaknya. Nah itu teriak-teriak itu kan pasti ya, kita kapan kita berteriak? Pasti ketika jarak yang sangat jauh ya. Kita di sini, teman kita seberang jalan, kan kita ngomongnya pasti teriak gitu, apa kabar gitu. Kalau banyak teriak-teriak ya berarti kayak gitu. Terus di mana lagi yang teriak-teriak? Mohon maaf nih, kalau di akhirat yang teriak-teriak itu yang di neraka. Yang di neraka teriak-teriak. Kalau di surga tuh ngomongnya lemah lembut gitu ya. Kita berharap mudah-mudahan keluarga kita jadi keluarga surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, bareng-barengnya bukan cuma di dunia tapi nanti insya Allah sampai surga.
Masya Allah ada yang banyak ya anaknya 1. Wah, jadi ada yang 5 ya. Next. Nah, tentang komunikasi, Bapak Ibu Ayah Bunda, saya mau share gini. Jadi ini maksud saya itu supaya kita nggak kejebak ya di teknis. Seringkali kita nanti fokus mikirin hal-hal teknis, padahal solusinya sebenarnya bahkan nggak menyentuh sampai ke hal yang teknis. Makanya sering kami sebut sering kami sarankan kepada kawan-kawan, Bapak Ibu Ayah Bunda, sebelum mikirin teknis, karena yang mau kita bahas tuh ngomongin tips teknis tuh. Gimana sih solusinya? Ya, satu yang paling utama. Apa itu? Silahkan dicatat, diingat baik-baik. Jadi kalau nanti ada orang tua yang curhat, tolong kasih tahu ini aja. Sebelum ngomongin yang teknis. Teknis juga penting. Ya di PPA kita ada kajian 2080 ya. Teknis penting karena teknis itu untuk kita menggugah, ya merayu Allah. Tapi yang paling penting, ya kalau teknis itu mau didengar, mau dilihat, dipandang sama Allah. Yang paling penting Bapak Ibu tolong ingat baik-baik kalau ada yang curhat tentang kondisi anaknya apapun yang terjadi, suruh dia cek yang ini dulu. Apa itu? Tananin yang ini dulu. Apa itu? Taubat sebelum obat. Sebelum jauh-jauh ngomongin Ananda, suruh cek ke kita aja. Ya, kalau bahasa lainnya itu jadilah orang tua solih sebelum menyuruh, meminta anak kita menjadi anak yang solih. Jadilah orang tua yang berbakti kepada orang tuanya sebelum meminta anak kita berbakti pada kita. Karena anak kita itu melihat kita. Nggak jauh-jauh. Jadi solusi utamanya apa? Bapak Ibu Ayah Bunda, kalau kita punya anak yang saat ini kita ngerasa agak jauh sama anak, solusinya yang paling utama, taubat sebelum obat. Kita balik dulu sama Allah. Karena nggak ada yang bisa mengubah hati Ananda kecuali Allah. Kita ini, walaupun apapun yang kita lakukan, ya setiap hari kita dampingin, kita temenin, kita ajak jalan, kita ajak nongkrong, kita beliin A, B, C, dan seterusnya. Semuanya kita kasih agar dia senang. Bisa bikin dekat. Bahkan, ya kalau menurut seorang ulama, ada buku menarik banget. Gitu. Saya belum baca tuh total isinya, tapi itu buku yang itu kena banget dan sering kami sampaikan. Bapak Ibu Ayah Bunda, apapun yang kita lakukan untuk membuat anak kita soleh, apapun yang kita lakukan untuk membuat anak kita soleh, kita pertemukan dia dengan guru terbaik, kita masukkan dia ke sekolah terbaik, sekolah Islam paling hebat, gurunya LC semua. Ya. Kita pertemukan dengan guru terbaik, ustadz terbaik, sekolah terbaik, orang-orang hebat, tokoh-tokoh terkenal. Apapun yang kita lakukan untuk membuat anak kita soleh, niscaya nggak akan bisa. Karena solihahnya Ananda tercinta itu bukan pakai uang, bukan pakai orang, tapi pakai ridho Allah. Jadi berjuang kita itu sekarang bukan berjuang pakai uang, bukan berjuang pakai orang, tapi berjuang pakai Allah. Hasbi Allah, cukup Allah, yakin sama Allah, banyak-banyak doa sama Allah. Insya Allah anak kita Allah jaga. Sering-sering nitip ya, dan minta temenin sama Allah. Apa sih yang bikin manusia itu berani bermaksiat? Simple satu jawabannya, nggak ada muraqabatullah. Dan muraqabatullah itu hasil dari tauhid yang menghujam dalam ke dalam hati. Merasa senantiasa diawasin sama Allah. Ihsan. Dalam Islam itu sudah ada mindfulness. Mindfulness Islam itu namanya ihsan. Muraqabatullah. Itu yang bikin kita nggak berani bermaksiat. Nggak ada satupun makhluk yang berani bermaksiat dengan izin sama Allah. Mereka yang mau berjudi, izin dulu sama Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, izin ya Allah. Hamba mau judi, ya Allah. Izin ya Allah, hamba mau berzina, ya Allah. Nggak mungkin. Mereka yang sedang melakukan itu, mereka sedang menyingkirkan Allah dalam kehidupan mereka. Maka ketika sudah ada Allah di dalam hati Ananda, mereka merasa ya senantiasa diawasi sama Allah, nyontek pun mereka nggak berani. Karena semua yang mereka melakukan, semua yang mereka lakukan, pertimbangannya Allah suka apa enggak. Kayak nyontek, Allah suka enggak ya? Itu otomatis. Jadi akhlak. Ya, ngomong kasar sama orang tua, Allah suka enggak ya?
jalan bareng teman kemana, ini Allah suka nggak ya? Kalau itu sudah ada, Masya Allah, aman insya Allah. Karena kita memang nggak bisa jaga anak kita 24 jam. Di rumah aja bahkan kita nggak bisa jaga. Kalau anak sudah ada di dalam kamarnya, ada orang tua yang tahu apa yang mereka lakukan. Ada anak-anak remaja dulu tuh ya, ngefansnya sama Bowo, bahkan Bowo didaulat sebagai Tuhan. TikTok jadikan Bowo sebagai Tuhan. Nauzubillah. Dulu ada artis Cherry Bell dijadiin Tuhan. Di luar negeri, ya, di Argentina Maradona didaulat sebagai Tuhan, bahkan ada gerejanya mereka menyembah Maradona. Yang kayak gitu tuh banyak kita nggak tahu gitu ya. Bahkan ada yang anaknya akhirnya mohon maaf nih curhat ke trainer kita di PPA ya, PPA Portim sampai nyayat tubuhnya dan seterusnya. Maka Bapak Ibu Ayah Bunda, yuk Bismillah. Ya, nomor 1 yang paling penting tuh taubat sebelum obat, baru kita ngomongin tips, dan saya sebentar. Kayaknya sih 3 menit selesai nih ngomongin tips. Gimana tipsnya? Yuk kita belajar dari Rasulullah SAW. Ini hadis riwayat Ahmad disahihkan sama Syekh Albani. Suatu saat ketika Rasul dalam majelisnya bersama dengan para sahabat, datanglah seorang pemuda yang mohon izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, izinkanlah aku untuk berzina. Para sahabat semuanya langsung bereaksi, ya, bahkan ada yang kemudian mencaci. Tapi kata Rasulullah, wahai sahabatku, ya, mintalah pemuda itu untuk duduk di dekatku. Bayangkan, pemuda yang ngomong kayak gitu, yang semua orang sudah tahu jawabannya, nggak mungkin diizinkan. Sama Rasulullah, si pemuda ya yang minta izin untuk berzina itu malah diminta ngedeket sama Rasulullah. Siapa yang nggak senang duduk dekat sama Rasulullah? Kan ada PDKT-nya pasti dari Rasulullah, ada body language-nya dan seterusnya. Sampai akhirnya Rasulullah bertanya kepada sang pemuda. Saya yakin Bapak Ibu Ayah Bunda sering dengar hadis ini. Pertanyaannya adalah, wahai pemuda, sudikah dirimu jika ibumu juga dizinahi sama orang lain? Itu pasti ada proses berpikir yang luar biasa, proses hati mengolah rasa yang luar biasa. Apa jawaban sang pemuda? Tidak ya Rasulullah, biarlah aku yang menjadi tebusannya. Tanya lagi sama Rasulullah, sudikah engkau apabila anak perempuanmu, putrimu dizinahi? Tambah dalam lagi, tidak ya Rasulullah, biarlah aku yang menjadi tebusannya. Tanya lagi sama Rasulullah, sudikah engkau jika, sampai 3 ya pertanyaannya, adik perempuanmu, jika bibimu dizinahi sama Allah? Lebih dalam lagi, tidak ya Rasulullah, biarlah aku yang menjadi tebusan. Kemudian dipegang dadanya. Dipegang dadanya. Ya, Ustaz Adi Hidayat waktu itu kalau masih ingat ya. Ustaz Abdul Somad gitu ya, memegang dada untuk mendoakan calon pemimpin waktu itu. Ya, semoga Allah jaga. Dan Masya Allah setelah itu pemuda itu betul-betul nggak pernah hari berpikir pun enggak. Coba lihat apa yang kita bisa pelajari dari kisah barusan. Next, silahkan slide-nya. Ya, izin kayaknya nambah agak dikit ya. 1, Bapak Ibu Ayah Bunda, yang paling penting utama sebelum yang 3 hal ini ya, sebelum 3M, saya nyebutnya 3M, Bapak Ibu Ayah Bunda, taubat sebelum obat. Insya Allah nanti ya, tips yang 3M ini tambah makus, tambah mantap. Pokoknya nih, apapun yang Ananda kita datang kepada kita, ngobrol sama kita, please tolong terima. Nanti suatu saat, ya mungkin ada yang anaknya belum remaja gitu ya, si Ananda curhat, Ma ada yang suka sama aku, Ma aku ditembak sama si A, Ma aku begini begitu dan terusnya. Nomor 1, langsung ke Allah, terima dulu, alhamdulillah. Tapi itu curhatnya dia mau ditembak, dia mau pacaran dan seterusnya. 1 itu dulu, alhamdulillah. Kenapa? Karena kalau dia curhat ke temannya, nah kejadiannya Bapak Ibu ya Bunda pasti bisa nembak. Terima. Terimanya betul-betul nerima.
Jangan oh gitu, tapi matanya beda, tapi gerak badannya beda. Seluruh tubuh kita, seluruh hati kita nerima. Alhamdulillah. Ngaduknya ke aku, terima. Itu yang Rasul lakukan tadi. Sahabat yang lain tuh gemes tuh, kayaknya mau dihajar aja gitu ya. Gitu ya. Kayak ya suatu saat ya kan di masjid gitu ya, Rasulullah saya lagi bermajelis dengan para sahabat, tiba-tiba ada yang pipis gitu kan di dalam masjid. Umar tuh udah mau menghunuskan pedang. Kata Rasul, no, nggak begitu. Tahan. Dia belum ngerti gitu. Ya, jadi terima karena memang itu masa belajarnya mereka. Bergejolak soal ini, hormonnya masih aktif, bahkan baru aktif. Mereka mulai tertarik dengan lawan jenis. Terima, itu kondisi yang mereka baru alami dan jadilah sahabat mereka. Kalau enggak nanti mereka jadi nyari sahabat yang lain, dan ini bahaya. Yang nggak tahu nanya dengan yang nggak tahu, waduh, buyar, bubar. Banyak kan yang pacaran itu kan dijodoh-jodohin sama teman. Ya, next, selanjutnya. Nah, tadi yang Rasul lakukan apa? Disentuh. Manusia itu, konon kabarnya, menurut penelitian dari Virginia Satir, butuh ya, ada kebutuhan manusia itu setiap hari, ya, setiap hari itu untuk 8 kali dipeluk. 8 kali. Ya. Saya waktu nyimak tuh kajiannya Ustaz Salim Afilah tuh, kalau anak laki-laki itu, ini bagian terhormat laki-laki itu di sini nih, di pundak. Jadi laki-laki itu senang banget kalau bahasanya Ustaz Salim itu bahasa Jawa kayaknya ya, dijenggung katanya. Jadi kayak ininya ditepuk tuh, anak abu, anak ayah, ininya nih. Ya. Jadi komunikasinya itu bukan jauh-jauhan, dekat. Tentu dikuatkan. Ya. Terakhir, next slide. Mendoakan. Pastikan Bapak Ibu ya Bunda sering-sering doain Anda. Pulang dekat sama anak, pegang-pegang nih, kalau kata Ustaz Dasat Latif itu sambil pegang anaknya, doain Robbi habli minas sholihin. Ya Allah, kamu karuniakan ya Allah kepada hamba ya Allah anak yang saleh. Enak, enak, hebat ya nak. Wabil khusus Bapak Ibu Ayah Bunda, kita harus ada pada Ananda ini pada momen-momen emosional, terutama ketika mereka remaja, karena mereka akan banyak mengalami hal-hal itu. Kapan itu Kak? Mereka senang banget, saat mereka sedih banget. Saat mereka senang, saat mereka sedih. Senang support, sedih support juga. Ya, ingat Bapak Ibu, kita harus sering-sering meluk Ananda, dan harus sering-sering doain. Pelukan ayah itu menguatkan, pelukan ibu menenangkan. Dua pelukan mereka. Bismillah. Itu aja insya Allah. Tipsnya kita belajar aja dari Rasul. Tapi yang paling penting, paling utama tadi taubat salat. Dan kemudian Bapak Ibu, tipsnya kalau komunikasi sama Ananda, nah 3 ini aja praktek insya Allah kalau terima. Jangan marah-marah. Semuanya nerima, semua tubuh kita terima. Jadi bukan lip service aja. Ya, tentu doa. Itu aja Bapak Ibu Ayah Bunda. Jazakumullah khairan katsir. Dan saya juga mengajak, kayaknya ada slide tambahan. Nah, ngingetin lagi. Saya terus terang nih Bapak Ibu Ayah Bunda, nih saya kasih tahu di sini ya. Saya juga sekarang nih ngelihat gitu, karena Mas Asal itu presentasi di wilayah 4 pertama. Di Herbal Indonesia ya, dan saya malam itu juga saya langsung chat, Mas, insya Allah siap ya, mudah-mudahan siap jadi distributor. Jadi saya udah daftar, waktu itu masih yang harga bukan yang 5 jutaan ya, sekarang ternyata diturunin gitu ya, 5 jutaan ya, karena responnya banyak kata Mas Asa gitu. Jadi teman-teman tuh banyak yang mau juga Kak jadi distributor, karena Kecamatan Langkang ya, 1 kota 1 distributor. Jadi saya waktu itu daftar, yang mudah-mudahan nanti bisa untuk keluarga juga ya, bisa untuk keluarga, untuk adik-adik, nanti jadi wasilah mereka juga di bisnis ini ya, karena ngomong family itu bukan cuma keluarga kecil kita, tapi keluarga besar. Jadi saya waktu itu melihat ini kayaknya
ada yang butuh nih di keluarga. Kemudian bisa jadi wasilah juga ya supaya sejahtera finansialnya. Dimohon doa juga Bapak Ibu supaya kami juga amanah. Masih minta sama Allah Kak, insya Allah Bunda Popin Pagar Alam ya, tetap komunikasi juga. Mudah-mudahan Allah mudahin. Apalagi udah turun nih Bun, udah 5 jutaan ya, insya Allah. Mas Asa tuh ngingetin, ayo Kak, ayo gitu ya. Karena memang ini peluang yang langka. Itu aja Bapak Ibu Ayah Bunda. Insya Allah. Mudah-mudahan udah sehat ya Bun. Bang Indra juga, Bapak Ibu Ayah Bunda mohon doa keluarga kami, keluarga kita ya. Sempat beberapa waktu yang lalu sakit ya Bang Indra, Bunda Popin juga gitu, mudah-mudahan udah sehat insya Allah. Baik, itu insya Allah Bapak Ibu ya Bunda, jazakumullah khairan kasir, pasti banyak salah kurangnya, saya manusia biasa ya, ada yang saya rancang untuk disampaikan mungkin belum nyampe, ada yang saya sampaikan mungkin ya, tidak berkenan dan seterusnya. Salam balik lagi nyok berdua, Masya Allah, luar biasa, keren memang nih berdua. Jazakumullah khairan kasir. Terima kasih banyak. Semoga Allah ridho dengan perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah rezekikan kita dengan pemahaman yang baik. Dan semoga kita juga Allah kasih kesempatan untuk syiar materi-materi yang menurut kita tadi nyampe banget di kita. Masya Allah. Terima kasih. Barakallah. Untuk ngisi juga ya. Itu yang bisa disampaikan Mas Febri, kawan-kawan, teman-teman. Kan ibu menenangkan, betul harus link. Ayah menguatkan nih, yang jarang dipeluk sama ayah, anaknya biasanya kurang pendirian, gampang diajak-ajak, gampang dirayu. Ya, karena cuma dapat karakter tenang. Itu aja, sekali lagi jazakumullah khairan katsir, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lia, insyaallah semangat Mbak. Silakan Mas Febri. Baik, Masya Allah, tabarakallah ya teman-teman semuanya ya Bunda, kayaknya emang harus 3 jam sampai 4 jam nih kalau ngobrol sama Kak Suhen. Masya Allah, ilmunya sangat luar biasa ya, sangat dahsyat sekali. Nah, semoga bisa bermanfaat buat Bila Family yang sudah hadir. Sekali lagi kami dari Bila Verbal Indonesia mengucapkan jazakallah khair pada Pak Suhe ya yang sudah berkenan untuk membersamai kita semua. Banyak hal tuh yang tadi disampaikan ya yang sangat menginspirasi tentunya, banyak hal yang bisa dipraktikkan tentunya ya. Jadi diperlakukan anak seperti sahabat. Jangan sampai anak malah gak nyaman dengan orang tuanya sendiri karena orang tua sibuk dengan pekerjaannya. Perlakukan anak itu seperti tamu istimewa. Jadi 3 tips tadi yaitu menerima ya, jadi curhatan anak harus diterima dulu dan menyentuh anak, sentuh anak dengan cara-cara terbaik ayah bunda sekalian. Yang terakhir adalah mendoakan. Masya Allah, tabarakallah ya ilmu kita pada malam hari ini. Makasih banyak kepada Kak Suhe, mudah-mudahan ini bisa jadi ilmu yang luar biasa, bisa jadi ilmu yang sangat bermanfaat buat kita semua dan juga bisa jadi jariah tentunya buat Kak Suhe. Baik teman-teman semuanya, seperti yang kita sampaikan sebelumnya, bahwa setiap Bila Family Class ini kita akan bagi-bagi hadiah tentunya, kita berikan kesempatan kepada kawan-kawan semuanya yang insya Allah dapat ilmunya, dan juga kita berikan kesempatan untuk teman-teman bisa dapat amal jariahnya sekaligus juga bisa dapat hadiahnya. So teman-teman semuanya harus aktif tuh untuk buat resume yang banyak ya, hal-hal yang menginspirasi yang tadi disampaikan oleh Kak Suhe. Untuk teman-teman semuanya rajin-rajin buat resume. Gimana caranya? Syaratnya gampang banget. Jadi syaratnya cukup seresum atau poin apa yang paling mengena dari materi barusan di media sosial masing-masing plus judulnya. Sertakan juga hashtag Bila Verbal Indonesia, Bila Family, dan juga hashtag tema kita pada malam hari ini. Dan jangan lupa tuh untuk tag juga kalau di Facebook @bilafid @kasuhe ya. Kalau di Instagram @bilafid @asasefullah @kasuhe, dan juga 3 teman kamu yang harus tahu nih info tentang Bila Family Class ini. Insya Allah pemenang akan diumumkan ya pada Bila Family Class selanjutnya.
Nah, jadi Bu Popin tuh Pagar Alam ditunggu lagi sharing remajanya. Insya Allah doakan kami terus Bu Popin. Semoga istiqomah dalam Bila Family Class ini. Ini waktunya udah sangat terbatas ya, mungkin kita bakal ada 1 sampai 2 maksimal ya orang untuk bisa sharing, untuk bisa bertanya kepada Kak Suhe. Silahkan untuk teman-teman bisa menggunakan fitur raise hand untuk bisa bertanya langsung kepada Kak Suhe terkait hal-hal yang tadi disampaikan oleh Kak Suhe. Baik, ini sudah ada yang bertanya nih dari Pak Yudi Erlangga. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silakan Pak Yudi untuk pertanyaannya untuk bisa nanti dijawab langsung oleh Kak Suhe. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Alhamdulillah. Tema hari ini tuh boleh dikatakan cukup mengena ya, Pak Ustadz Suhe. Jadi begini, pada saat saya masih remaja dulu ya, waktu lulus kuliah itu, memang saya pernah memanjatkan doa, ingin bekerja itu jauh dari keluarga. Ternyata Allah jawab benar itu doa saya. Akhirnya saya itu jauh dari keluarga kerjanya, sampai menikah pun demikian. Yang terjadi adalah pada saat kami menikah punya anak, kita tidak pernah kumpul dengan istri dan anak. Mulai dari bayi sampai mereka remaja, bahkan sampai saya sudah tidak bekerja lagi pensiun ya saat ini gitu. Nah tadi kan dijelaskan dalam penjelasan Ustadz Suhe tadi bahwa kedekatan anak orang tua itu sangat penting sekali gitu. Ternyata saya mengalami ini boleh dikatakan setelah saya kembali lagi berkumpul, saya melakukan untuk edukasi ke anak-anak saya dalam arti mereka tidak boleh seperti saya nantinya. Begitu. Kemudian saya melakukan suatu edukasi, artinya mereka ke depan itu tidak saya perkenankan ya, bukan tidak saya perkenankan, tapi saya akan mengajarkan mereka itu tentang usaha ya, berdagang, wirausaha, tidak sekolah. Artinya kalau dia kuliah pasti ujung-ujungnya cari kerja seperti saya nanti, seperti itu. Nah, kedua, anak-anak ini saya ajarkan untuk lebih dekat dengan di ibadah. Kebetulan saya kemarin mengikuti kelas PPA ya, alhamdulillah boleh dikatakan cukup mengena sekali yang offline ya, artinya offline yang pagi sampai setengah 10 malam itu, dan saya akan berjanji dan anak saya akan bawa ke sana. Nah, saat ini kami untuk melakukan yang sudah boleh dikatakan 17-18 tahun ini kan kita jarang ketemu anak-anak, kita sudah mulaikan pendekatan lagi, sudah berbaik ya, kita melakukan membersamai mulai dari sholat berjamaah dan lain-lain, alhamdulillah, dan kemanapun kita bersama dengan anak-anak. Nah pertanyaannya adalah langkah-langkah apa lagi harus saya lakukan ya, agar hal ini tidak boleh terduplikasi ke depannya ke anak-anak, bahwa sebisa mungkin kalau mereka sudah remaja menikah, lebih banyak waktunya bersama keluarga mereka gitu. Satu. Yang kedua, langkah-langkah edukasi ini apa sudah benar yang saya lakukan ini? Satu, udah lebih banyak ke kegiatan spiritual, religi, dan juga berwirausaha ya, seperti apa yang dicontohkan Rasulullah. Artinya harapan saya pengen mereka remaja itu setelah menikah lebih banyak waktunya dengan keluarga, punya usaha, ya, itu maksud saya. Yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin langsung saja ya. Ya, Mas Febri. Ya, Masya Allah, Barakallah. Saya senang tadi dengarnya Pak Yudi udah ikut kelas PA, dapat pencerahan di sana. Ada konsep yang juga mau disampaikan kepada Ananda, itu luar biasa. Apalagi belajar dari pengalaman ya tadi ya Pak Yudi ya. Betul. Doa yang ternyata ketika Allah ijabah, Allah kasih tahu juga, oh ternyata di situ ada sesuatu yang, dan sekarang juga tambah tegas gitu ya Allah menyampaikan. Ada something loh kalau kita itu jauh gitu ya, kalau berjarak. Karena memang membeli cinta itu dengan waktu, gitu yang disampaikan oleh ibu kami. Nggak bisa kita beli cinta itu dengan
ya, dengan harta, dengan uang dan seterusnya, dengan waktu, dengan menghabiskan waktu bersama. Ya, masya Allah, alhamdulillah, barakallah. Kemudian saya, walaupun ini juga tadi tidak dipertanyakan, mungkin nanti ada yang bertanya gitu ya, gimana dengan orang tua yang kerjanya jauh? Bisa nggak sebenarnya, kalau Pak Yudi kan alhamdulillah udah pulang ya Pak ya. Sudah. Mereka yang masih di sana, ya alhamdulillah. Mereka yang masih kerja jauh Pak, yang di luar kota, di luar negeri, bisa nggak ada hubungan yang dekat dengan Ananda? Gitu. Jawabannya bisa, insya Allah. Kita tahu bagaimana kisahnya Nabiullah Ibrahim meninggalkan anaknya masih bayi. Ketemu anaknya kapan? Ketika remaja. Anaknya gimana? Patuh, taat, disembelih aja ngikut. Rahasianya di mana? Menurut ulama, rahasianya adalah berada pada bagaimana kita mentarbiyah, mendidik istri tercinta. Supaya betul-betul jadi madrasah untuk anak. Saya punya teman, bahkan sampai ayahnya itu masuk ke tempat yang nggak semua orang inginkan. Tapi dia tetap cinta sama ayahnya. Kenapa? Karena ibunya mendidik anaknya itu tetap, walaupun ayahnya apapun yang terjadi sama ayahnya adalah ayah. Ayahnya adalah ayahnya. Jadi apapun yang terjadi, ayahnya tetap ayahnya. Nggak ada mantan ayah. Ya, tetap ada surga. Ridhullah fi ridha walidain, dan termasuk sang ayah. Jadi nggak boleh ada kebencian pada ayah, nggak boleh ada ngerasa kok kayak gini sih keluargaku dan seterusnya. Itu yang paling utama. Ini bukan untuk Pak Yudi tadi udah di sini ya. Dan mudah-mudahan ada memang program-program perbaikan dari proses yang dulu lama sudah mulai dibangun lagi. Kemudian selanjutnya, gimana Pak tadi yang pertama, lebih banyak waktu untuk keluarga ya? Iya. Jadi kedepannya anak saya itu jangan seperti saya. Jadi makanya mereka tidak saya kuliahkan dulu jadi pebisnis, pengusaha, dan banyak waktu ibadahnya membersamai agar tidak mencontoh saya. Kalau dia kuliah nanti S1, S2 kerja di luar lagi ya sama juga sama saya juga nanti gitu loh. Artinya saya pengen waktunya tiap harinya sama keluarganya kelak. Kalau dia sudah menikah begitu loh. Pengennya seperti itu. Ya. Apakah ini sudah betul langkah-langkah yang saya lakukan edukasi seperti ini begitu? Ya. Jadi ini menarik Pak kalau bahas ini. Memang betul kita mau setiap anak kita menjadi pengusaha gitu ya, insya Allah. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi memang step-stepnya kan beda-beda ya Pak ya. Ada yang bisa langsung, ada yang enggak. Nah, di kita ada istilahnya generasi berkah Pak. Jadi setiap manusia itu kan ada amanah dari Allah. Sama di PPA Pak. PPA itu goalsnya satu Pak. Kita ikut kelas PPA itu goalsnya satu aja. Setiap kita mewakafkan diri sebagai IOA, Employee of Allah, karyawannya Allah. Dan kita waktu itu sudah berikrar insya Allah Pak ya, di kelas PPA kan ditanya, siap nggak merisenkan hati gitu ya. Insya Allah semuanya jadi employee of Allah. Employee of Allah itu 3, ibadah, khalifah, dakwah. 3 tugas kita, ibadah, khalifah, dan dakwah. Nah ini kadang-kadang juga kita belum ini nih. Dakwah juga betul-betul harus diinin. Ibadah, jelas ada ibadah makhdoh, ada ibadah ghairu makhdoh. Itu kita harus banyak belajar. Nah, tentang khalifah ini, nah ini menarik. Tentang khalifah ini menarik. Saya pernah ikut di Jogja waktu itu Pak. Ya, sama ikut talent mapping namanya. Ditanya sama foundernya waktu itu Abah Rama. Setiap kita kan khalifah, sepakat. Tapi pertanyaannya, kita khalifah, tapi perannya apa? Gitu. Nah itu yang harus kita tanya-tanya ke Allah. Itu yang harus kita gali-gali, harus kita explore. Karena setiap kita itu ada bakatnya, ada syakilah namanya. Ada bakatnya, ada syakilah. Itu bakat yang sudah Allah titipkan. Nah, bakat ini Pak, memang nanti ada yang harus ditempanya melalui bangku kuliah. Ada yang nggak mesti kuliah, bahkan lulus SD aja bisa. Nah, itu yang jadi tugas kita memang sebagai orang tua untuk melihat nih anak saya ini apakah harus masuk kuliah atau udah selesai SMA mondok aja. Bismillah. Nah, di pondok itu dia dapat 30 juz, atau di pondok dia dapat berapa juz, atau di pondok dia dapat adab, atau di pondok dia dapat apa. Nah setelah itu jadi pengusaha gitu. Atau ternyata memang beliau itu memang Ananda tercinta itu cocoknya jadi dokter, bukan karena dipaksa sama orang tua. Atau cocoknya jadi ahli di bidang teknik. Nah ini kan belajarnya nggak bisa belajar di lapangan gitu. Jadi memang ada hal-hal, tapi ini memang kita harus lihat dari anak Pak. Jadi memang pendekatan, dan itu tugas orang tua untuk ngawal ini nih, Allah tuh maunya anakku jadi apa?
Karena kalau semuanya jadi, mohon maaf nih, jadi pengusaha jualan baju semuanya jadi pengusaha di bidang apa gitu ya. Padahal Islam itu juga dibangun dengan para ilmuwan-ilmuwan. Ternyata anak kita ini cocoknya ternyata di bidang kimia mungkin Pak. Karena sekarang kita ngeri juga ngomongin obat. Gitu. Dan di situ ternyata kontribusi nyata nanti Ananda tercinta. Karena kalau obat ini yang megang masih itu aja ya begitu juga kita kekhawatirannya. Gitu. Terlalu banyak sebenarnya kalau kita mau bahas kengerian-kengerian tuh banyak sekali, dan lini-lini itu semuanya harus diisi. Pemerintahan ada yang harus ngisi, kalau bisa yang ngisi muslim. Di kesehatan kalau bisa yang ngisi muslim. Pendidikan, coba kita lihat buku-buku kita sekarang Pak. Ngeri-ngeri gitu ya. Gitu. Nah, jadi banyak hal. Jangan-jangan anak kita ini nanti cocoknya jadi dosen gitu. Kalau jadi dosen kan berarti harus kuliah. Gitu. Jadi betul yang sudah tadi Bapak sampaikan, tinggal nanti di poin khalifah itu, nah kita kawal. Kalau belum kuliah Pak ya, kalau belum kuliah, kira-kira apa yang cocoknya? Kalau jadi dosen, siapa yang nggak support Pak? Malah kita berdoa, kita itu setiap ada yang nanti mau jadi apa? Saya ini Kak, insya Allah mau jadi dosen. Bismillah, antum bukan cuma dosen, antum harus jadi, karena kita ngomong generasi berkah. Generasi berkah itu babnya tentang kebermanfaatan bagi umat, meluaskan niat kan. Jangan cuma stop jadi dosen, harus yang punya kampus. Jadi guru, jangan stop jadi guru, walaupun terinspirasi dengan guru yang hebat. Harus yang punya sekolah. Mau jadi dokter, jangan stop jadi dokter. Minimal punya klinik, kalau bisa punya rumah sakit. Tetap nanti kita arahinnya Kak, ke pengusaha. Saya pas ngisi di Madura, ketemu sama seorang, tadinya mohon maaf nih, kerja di perusahaan rokok, alhamdulillah beliau hijrah, akhirnya jualan pecel. Dan sekarang sukses luar biasa. Sampai ada beberapa cabang, tapi kerjaannya masih ngulek bumbu pecel. Kenapa? Dia bilang, saya itu Allah kasih anugerah lidah saya itu sensitif kalau sama bumbu. Walaupun dia udah punya usaha, dia yang punyanya, dia tetap memastikan bumbunya. Kenapa? Karena bakat yang Allah kasih melalui lidahnya. Nah, itu yang harus kita apa ya anak. Jadi nggak bisa juga kita harus ini gitu. Ternyata Allah maunya jadi yang lain gitu. Jadi bukan maunya orang tua, karena anak kita bukan milik kita, tapi maunya Allah. Nah, itu yang ya mungkin harus ketemu ahli, ketemu siapa, dan seterusnya. Gitu. Di PPA juga ada PPA for personality, dan seterusnya gitu Pak. Makasih Pak Yudi. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Saya bukan Ustadz sih Pak, kakak-kakak aja untuk anak-anak remaja. Makasih banyak ya Pak. Sama-sama. Masya Allah, hijrahnya Bapak diganjar sama Allah dengan qurrata a'yun. Amin. Wa ja'alna lil muttaqina imama, insyaallah untuk anak-anak. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak Pak Yudi, alhamdulillah. Saya salut, Masya Allah, masih mau belajar dengan kami-kami yang ilmunya dikit. Ada yang bilang nih, waduh ini Kak Suhe ini anak remaja katanya, ngajar-ngajarin orang tua. Anaknya 3 Pak udah Pak. Makasih ya Pak. Masya Allah, tabarakallah. Syukran kepada Pak Yudi yang sudah berkenan untuk bertanya, dan jazakallah khair atas jawabannya. Kak Suhe semoga menjawab pertanyaan dari Pak Yudi ya. Baik teman-teman semuanya, ini waktunya sudah sangat terbatas. Insya Allah nanti ada yang bertanya lagi, akan ditampung sama admin ya. Nanti insya Allah akan dijawab, dan nanti jawabannya akan di-share kepada yang bertanya. Jadi insya Allah nanti ini sebenarnya masih banyak nih yang mau bertanya kayaknya, tapi afwan waktu kita terbatas teman-teman semuanya. Ini sudah jam 22.09, mungkin teman-teman ada yang mau istirahat tentunya untuk bangun sahur besok ya. Jadi kita nggak bisa ngasih kesempatan satu-satu, tapi mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi di lain waktu tentunya bersama guru-guru terbaik kita. Tentunya ya, ada Kak Suhe, ada Ustadz Yosi, ada Bunda Anik, ada Bunda Ira, dan masih banyak guru-guru kita lagi. Baik, jazakallah khair lagi kepada Kak Suhe ya yang sudah membersamai kita untuk malam hari ini. Ya Kak, Mas Febri, jazakallah khair. Jadi teman-teman semuanya, kita informasikan lagi ya untuk pendaftaran Bilab Family Planner ya. Jadi untuk pendaftaran Bilab Family Planner masih dibuka sampai tanggal 30 April. Masih dibuka sampai tanggal 30 April. Silakan manfaatkan momennya, silakan karena nanti setelah tanggal 30 April harga naik gitu ya.
Jadi kepada teman-teman segera manfaatkan, ambil peran dalam peradaban IOA ini. Jadi nanti bisa ngubungin admin langsung, bisa hubungin admin, ABCS, bisa dikirim di kolom chat yang ada, Mbak admin. Nah, itu bisa klik link berikut ya. Jadi nanti akan langsung ke Mbak admin. Jadi terima kasih lagi kepada Kak Suhe ya. Masya Allah sekali. Ditunggu sharing berikutnya. Insya Allah nanti akan diagendakan lagi karena ini ilmunya masih banyak yang belum keluar nih kayaknya dari Kak Suhe nih. Masya Allah, tabarakallah. Baik teman-teman semuanya, sampai di sini perjumpaan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat buat Bila Family yang sudah hadir. Dan jangan lupa ya, besok ada kajian teras bersama guru kita semua, yaitu Coach Dedi Syahrul. Jadi teman-teman jangan lupa untuk ikuti kajian webinar teras PPA yang diselenggarakan setiap hari ba'da subuh. Tentunya disaksikan oleh seluruh Indonesia dan juga disiarkan oleh IOA TV tentunya. Baik, kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan baca doa kufratul majelis. Subhanakallah. Baik, saya selaku MC Ridwan Febriansyah mohon maaf ya apabila ada tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan di ayah bunda sahabat sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Febri. Jazakallah khair. Kak Suhe, sehat-sehat Kak Suhe. Jazakumullah khair Kak Suhe. Mbak Yati, Bu Rahmi, Pak Yudi, Barakallah. Jazakumullah semua. Bu Nurlia, jazakillah. Teman. Jazakallah khair teman-teman semuanya, sehat-sehat kawan-kawan semuanya, semoga Allah jagain ya. Amin, amin. Baik, mari kita tutup dengan hitungan mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum kawan-kawan semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bilal.